sering disebut juga dengan natrium klorida, sebab garam terdiri dari 40% natrium dan 60% klorida. Kandungan garam tersebut merupakan mineral yang bertindak sebagai elektrolit penting dalam tubuh. Secara keseluruhan, mineral pada garam membantu menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan fungsi otot tubuh. Maka itu, penting untuk mendapatkan asupan garam dalam asupan harian Anda. Namun, jangan sampai berlebihan. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan risiko mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi dan penyakit jantung. Kapan sebaiknya memasukkan garam dalam makanan? Paul Breslin, profesor dari Departemen Ilmu Gizi, Rutgers University, mengatakan bahwa sebaiknya bubuhkan garam sedikit pada awal memasak, kemudian masukkan lagi nanti pada akhir proses memasak. Ketika dimasukkan dari awal proses pemasakan, garam akan langsung berikatan dengan protein yang ada pada makanan. Selanjutnya, akan terbentuk ikatan molekul yang besar. Namun, ikatan molekul besar ini hanya sekedar menambahkan kadar natrium yang meresap ke dalam makanan saja, sedangkan rasa asinnya tidak begitu terasa. Maka, lidah Anda merasa masakan tersebut kurang asin, yang mengakibatkan Anda akan menambahkan garam lagi hingga rasanya cukup asin. Kalau sudah begini, Anda bisa jadi mengonsumsi garam berlebihan. Oleh karena itu, pemberian garam sebaiknya dibagi 2 kali. Anda tetap membutuhkan garam pada proses awal masak dan proses di akhir. Dengan cara membagi ini, makanan akan terasa lezat dan mencegah konsumsi lebih banyak garam. Selain dari waktunya, Anda juga bisa mengolah makanan berdasarkan jenis makanan apa yang akan Anda masak. Simak contoh berikut ini. Yang pertama, penambahan garam pada sup. Menambahkan garam pada sup bisa dilakukan di akhir tahap memasak atau pada saat air sudah mendidih. Ingat, garam sangat cepat larut dalam air. Jadi, masak dulu semua bahan hingga matang, baru setelah itu kita bisa menambahkan garam ke dalam sup dan mengaduknya selama beberapa detik agar garam bisa tercampur dengan rata. Yang kedua, penambahan garam pada tumisan. Tak berbeda jauh dengan penambahan garam pada sayuran, penambahan garam pada tumisan sayuran ini juga bisa ditambahkan di akhir, karena jika garam ditambahkan di awal memasak atau pada saat sayuran baru dimasukkan, maka garam bisa menyerap kelembapan sayur dan sayur lebih mudah lembek dan tidak matang secara sempurna. Warna sayuran juga menjadi tidak segar. 3. Penambahan garam pada daging. Berbeda dengan masakan berkuah dan tumisan, penambahan garam pada daging justru harus dilakukan di awal proses memasak, karena ketika daging dimasak, maka sel pada daging akan mengerut, sehingga garam tidak dapat diserap dengan baik. Tambahkan garam pada saat daging masih mentah, agar asinnya garam bisa terserap secara sempurna. Yang keempat, penambahan garam pada nasi. Bagi yang suka membuat olahan nasi yang berbumbu seperti nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk, dan nasi bakar, penggunaan garam pada nasi lebih bagus dilakukan di awal memasak agar garam lebih mudah larut dan menyerap ke dalam nasi. Jika garam ditaburkan di akhir proses memasak, maka garam akan tetap mengkristal dan tidak larut, sehingga rasa asin pada nasi tidak merata. Yang kelima, penambahan garam pada pasta. Ketika merebus pasta, memang selalu dianjurkan untuk menaburkan garam agar cita rasa pada pasta itu sendiri menjadi gurih dan asin. Tapi, sebaiknya kamu menambahkan garam saat air rebusan pasta sudah mendidih agar cepat larut. Jangan menambahkan garam ketika pasta sudah matang atau saat dicampur dengan saus pasta, karena nantinya pasta justru akan terasa hambar.